Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, secara umum asuransi itu kan harus mengesampingkan atau mengecualikan force major. Ya, misalnya terjadinya gempa bumi, segala itu dikecualikan. Jadi kalau terjadi gempa bumi, asuransi nggak bayar. Tapi kan dalam produk yang baru ini kan itu sudah ada di extend. Jadi termasuk pada, katakanlah, gempa bumi, termasuk pada konsekuensi force major. Tapi ketika force major ini masuk ke dalam kesepakatan untuk di-cover manfaatnya, itu ya konsekuensinya pertambahan premi. Nah dulu ketika orang masuk force major, dia juga belum memasukkan teroris, ya kan, konsekuensi teroris. Nah lama-lama ada juga produk yang memasukkan konsekuensi teroris, tapi tambah premi gitu. Jadi ini adalah satu bentuk coverage dari asuransi yang jika dia diperluas akan memberikan konsekuensi terhadap potensi risiko dan juga terhadap mau tidak maunya perusahaan asuransi, dan jika pun mau akan memberikan juga konsekuensi terhadap premi gitu loh. Nah, sementara pada sisi lain, pada tertanggung, seluruh konsekuensi-konsekuensi tadi justru harus dia baca sebagai alat untuk memastikan dirinya gitu. Nah, jadi tujuan dari kenapa seorang tertanggung wajib membaca polis bukan hanya didasarkan pada duty to care dan duty to read yang menjadi satu prinsip yang diembankan pada konsumen, tidak. Tapi dia harus membaca itu dari sisi yang lebih tepat, bahwa justru dia yang harus lebih punya perhatian terhadap polis tadi, mengingat polis itu adalah polis yang disediakan oleh penanggung. Jadi ya harus dibaca. Kalau nggak dibaca dan kebetulan di situ ada exclusion, itu mau tidak mau akan membuat satu kekecewaan pada dia, gitu loh. Tapi begini, perusahaan asuransi pun wajib untuk menasihatkan atau mengadvis setiap nasabahnya tentang pentingnya nasabah harus membaca, pentingnya nasabah harus mengerti gitu. Jadi jangan misalnya udahlah baca nggak baca yang penting jadi gue dapat komisi, nggak bisa gitu. Jadi kenapa? Karena setiap ada hal yang tidak pasti dalam pemahaman kedua belah pihak, itu akan menjadi potensi konflik yang tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tentunya kan ketika seorang tertanggung mengalami resiko kerugian terhadap objek pertanggungan, dia kan harus mengajukan klaim kan, klaim asuransi. Ketika klaim asuransi itu diajukan, dia harus menyertakan bukti-bukti yang menjadi latar belakang kenapa asuransi tadi harus membayar klaim dia, gitu loh. Misalnya, contohnya kalau terhadap mobil tadi, katakanlah dia tunjukkan gambarnya, atau mobil itu berada di situ, atau mobil itu mogok kemudian dia panggil derek, lalu mobil itu diderek ke satu tempat gitu. Atau walaupun nanti mungkin bisa jadi itu harus direkomendasikan kepada katakanlah bengkel yang berhubungan dengan asuransi misalnya. Tapi yang jelas ada peristiwa-peristiwa bukti yang harus disediakan oleh tertanggung untuk memastikan bahwa peristiwa tadi terjadi secara normal gitu. Nah, misalnya kalau kita lihat kapan peristiwanya, ini kan dengan adanya klaim tadi kan asuransi akan turun dong. Dia akan mempelajari. Misalnya ternyata kita lihat misalnya pada jam yang sama sebenarnya mobil itu tidak berada di situ, dia berada di tempat lain, lalu mobil itu pergi ke tempat banjirnya gitu. Maka kan akan ada satu fakta yang menunjukkan atau yang membuktikan bahwa si tertanggung ini memang secara sengaja memasukkan objek pertanggungan tadi pada wilayah di mana dia sudah yakin, sudah bisa dipastikan jika dimasukkan ke situ pasti ada masalah gitu loh. Sama juga waktu itu adanya satu mobil ditinggalkan dalam kondisi mesin hidup di satu pasar, dibawa kabur orang. Gitu deh, ya asuransi nggak bayar loh karena hidup. Berarti kan harusnya kan dia matikan dulu, dia tutup gitu. Mungkin kan kebiasaan begitu dia tinggalin aja. Nah kalau tanggung jawab profesi misalnya ya dalam hal misalnya pembangunan gedung, bagaimana jika pembangunan ini misalnya adanya terjadi ketidaktegasan atau salah satu pihak tidak bisa melanjutkan pekerjaannya, bagaimana tiba-tiba bangunan tadi misalnya roboh, bagaimana tiba-tiba misalnya bangunan tadi dalam proses pembangunan itu ada orang yang ketimpa batu gitu. Itu hal-hal yang tetap merupakan resiko yang
menjadi bagian yang bisa diasuransikan, termasuk misalnya katakanlah akibat pada pihak ketiga, misalnya ada orang berbisnis reklame gitu kan, lalu reklamenya tumbang gitu, lalu mengenai rumah orang gitu kan, itu kan adalah reklamenya diasuransikan, tapi akibat dari reklame terhadap pihak ketiga juga diasuransikan, itu memungkinkan. Nah untuk itu tertanggung harus memperhatikan secara baik ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari dirinya mengajukan untuk mendapatkan manfaat asuransi, dan juga di sisi lain asuransi juga harus melakukan verifikasi dan penjelasan kepada tertanggung sebagai nasabah dan sebagai konsumennya terhadap hal-hal yang seharusnya dia declare, dia nyatakan, dan hal-hal yang seharusnya dia artinya kecualikan supaya suatu aktivitas asuransi ini bisa berjalan dengan baik. Seperti saya katakan bahwa aktivitas bisnis akan sangat ditentukan oleh niat baik, akan tetapi secara khusus lagi bahwa bisnis asuransi akan hidup dari pembuktian reputasi baik tadi. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada sesi hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.